Hai guys, kembali lagi dengan saya. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terbaru, yaitu bab 4274 dan bab 4275. Bab 4274. Begitu dia mendengar bahwa Ye Chen ada di luar, hati Fei Yanjong yang sangat gelisah langsung lega. Dengan Ye Chen di sini, dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia tahu kemampuan Ye Chen yang sangat baik. Putra sulungnya tidak bisa menjadi lawan Ye Chen. Di sisi lain, Fei Kexin mendengar Ye Chen menunggunya di luar, tetapi tiba-tiba menjadi gugup. Berpikir dengan cemas di dalam hatinya, "Oh, saya benar tidak berpikir bahwa Tuan Ye sudah tiba di New York. Dan apalagi saya akan bertemunya dengannya di New York. Ketika saya bertemu dengan Tuan Ye, saya tahu saya tidak akan bertemu Tuan Ye sebelum saya turun dari pesawat. Saya harus pergi ke kamar mandi dan merias wajah. Saya telah mengambang di laut untuk sementara waktu, dan wajah saya ke langit sepanjang hari, dan tidak tahu apa Tuan Ye akan kecewa ketika dia melihatnya." Su Lauri tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Fei Kexin. Melihat ekspresi cemasnya, dia melangkah maju dan menghibur. "Kexin, kamu tidak perlu khawatir, karena Tuan Ye ada di New York. Tidak ada yang akan merawatnya. Kamu suka itu?" Fei Kexin tahu bahwa Su Lauri telah salah paham, tetapi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak agar tidak terlihat oleh gadis pemaru Su Lauri di dalam hatinya. Jadi dia mengangguk ringan dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku tidak takut sama sekali." Su Lauri tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Kalau begitu, ayo turun." Rombongan dari pesawat itu turun dan langsung pergi ke kantor bea cukai di gedung jet bisnis. Pada saat ini, Ye Chen sudah berdiri di pintu keluar bea cukai dan menunggu. Fei Kexin sudah melihat Ye Chen ketika dia tidak melewati bea cukai. Dan ketika dia melihat Ye Chen tersenyum pada dirinya sendiri, dia dengan cepat melambaikan pada Ye Chen dengan malu-malu. Setelah itu, keempatnya berbaris di jendela yang berbeda untuk melewati pabean. Fei Yanjong, Fei Kexin, dan Yuan Jiku semuanya adalah warga negara Amerika. Untuk melindungi Su Sudao, Su Lauri juga memperoleh kartu hijau Amerika, sehingga mereka dapat masuk dari pintu masuk pabean swalayan langsung dengan menggesekkan paspor mereka yang sangat efisien. Keempat melewati bea cukai dan datang ke Ye Chen. Meskipun Fei Kexin sedikit tidak percaya diri dengan wajahnya yang polos, dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, mengapa Anda datang ke New York?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku akan melakukan sesuatu." Fei Yanjong di samping juga buru-buru memberi hormat kepada Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, mari kita bertemu lagi." Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fei, bagaimana rasanya kembali ke New York?" Fei Yanjong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Ye, hati saya masih sedikit gugup. Saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba meminta kami untuk kembali ke New York." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku mengundang kalian berdua kembali karena ada acara besar yang kalian berdua saksikan di tempat." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Ayo pergi dengan cepat. Diperkirakan akan butuh waktu lama bagi keluarga Fei untuk mengetahui bahwa kamu kembali. Sebelum mereka menerima pesan, ayo pergi dulu." Oke, Fei Yanjong setuju dengan cepat karena dia khawatir putranya akan mengirim seseorang untuk memburunya. Dia tahu betul bahwa keluarga Fei memiliki kemampuan untuk memantau informasi masuk dan keluar dari bea cukai di Amerika Serikat. Dia dan cucunya memasuki bea cukai di bandara. Saat bea cukai selesai, informasi akan segera diberikan kembali ke sistem masuk dan keluar, dan segera putranya akan menerima pesan. Jadi, dia buru-buru mengikuti Ye Chen keluar dari gedung jet bisnis bandara.
Pada saat ini, di luar gedung jet bisnis, sebuah helikopter sudah menunggu di apron darat. Ye Chen membawa 4 orang ke dalam helikopter dan pesawat segala lepas landas dan terbang menuju Long Beach. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4275. Dan sejak Fei Yanzhong dan Fei Kexin menyelesaikan bea cukai, informasi yang ditempatkan keluarga Fei di bea cukai juga telah menerima peringatan dini dalam sistem. Orang ini telah lama diberitahu oleh Fei Shanghai bahwa begitu Fei Kexin dan Fei Yanzhong kembali dari Cina, mereka akan melaporkan kepada sesegera mungkin. Jadi, dia segera mengirim Fei Shanghai pesan teks yang isinya, Fei Yanzhong dan Fei Kexin memasuki perbatasan dari bandara JFK New York 2 menit yang lalu. Sangat disayangkan, Fei Shanghai saat ini terbaring di ranjang departemen medisnya sendiri karena keracunan alkohol akut. Dia dan putranya dituangkan banyak minuman keras oleh Ye Chen di siang hari, dan mereka segera mabuk dan tidak sadarkan diri. Kemudian, para pelayan membawa mereka ke sini. Setelah pemeriksaan singkat situasi, dokter menemukan bahwa keduanya memiliki gejala keracunan alkohol yang parah. Jadi, mereka segera mulai menyelamatkan mereka. Sangat merepotkan untuk menyelamatkan pasien dengan alkoholisme semacam ini. Tidak hanya untuk memberi mereka refleks lambung, impuls, tetapi juga memberi mereka hemodialis sehingga dengan cepat mengurangi kandungan alkohol dalam darah mereka. Ayah dan anak itu tidak terlalu muda, dan setelah putaran lemparan seperti itu, mereka kehilangan separuh nyawa mereka. Meskipun Fei Xiaobin juga lebih muda dari Fei Shanghai, dia tidak tahan untuk minum lebih dari Fei Shanghai. Jadi, setelah bolak-balik, gejala keduanya pada dasarnya sama. Karena itu, hingga saat ini, ayah dan anak itu terbangun dengan samar. Meskipun mereka berdua sudah bangun, tanpa kecuali, tubuh mereka sangat lemah. Apalagi bangun dari tempat tidur dan bergerak, mereka bukan tidak bisa mengangkat tangan. Pada saat ini, selain istri Fei Shanghai, juga istri Fei Xiaobin, dan beberapa adik laki-laki dan perempuan yang mengelilingi mereka. Ketika wanita tua itu melihat bahwa mereka berdua akhirnya membuka mata mereka dan segera menangis dan mengeluh. Kamu mengatakan bahwa kamu berdua, tua dan muda. Mengapa kamu memiliki begitu banyak di hatimu? Kamu bahkan dapat meminum keracunan alkohol akut. Dokter berkata, jika kalian berdua datang sedikit kemudian, kehidupan keduanya akan dijelaskan. Mengapa kamu begitu besar? Apakah kamu tidak tahu bahwa cucuku yang berharga belum ditemukan? Fei Shanghai merasa pusing dan mulutnya kering saat ini. Betapa tidak nyamannya seluruh orang itu. Awalnya, dalam situasinya, dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun di dalam hati. Tetapi ketika dia mendengar istrinya mengeluh, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sedih, apakah kamu pikir aku ingin minum begitu banyak? Bukan itu, bajingan bermaga Ye yang memaksanya. Ah, wanita tua itu berseru, yang mana kamu? Fei Xiaobin di samping berkata dengan marah, kami mengundang Gu Qiugi untuk menjadi tamu pada siang hari. Orang yang bernama Ye itu datang bersama Gu Qiugi. Wanita tua itu bahkan lebih bingung, dan dia berkata, jika dia memintamu untuk meminum, kenapa bisa meminumnya? Dan kamu masih minum sampai mati satu persatu. Apakah kalian berdua tidak berperasaan? Fei Shanghai dimarahi oleh wanita tua itu di depan anak-anaknya dan merasa lebih tidak nyaman dan berkata dengan marah, sikap nama keluarga Ye itu sangat jelas. Kalau kita tidak meminum anggur, kita akan dibunuh. Kita bisa apa? Apakah ada metode lain? Wanita tua itu berkata dengan marah, aku telah berbalik melawannya. Orang yang tidak dikenal, dia berani begitu sombong di rumah keluarga Fei. Bagaimana dengan yang lain? Pergi lebih awal, Fei Xiaobin berkata dengan wajah muram. Nama keluarga Ye sangat kuat. Bahkan, Zhang Chuan bukan lawannya.
dan bahkan Hawel diculik olehnya. Kamu bilang apa yang bisa kita lakukan kalau begitu?" Wanita tua itu bertanya dengan mengeri, "Apa yang kamu katakan? Hawel diikat olehnya?" "Ya," Feishebi menghela napas. Dia mengakuinya sendiri. "Saya ingin Zhang Chuan menjatuhkannya pada saat itu. Siapa yang mengira bahwa Zhang Chuan bahkan akan memiliki seekor anjing di depan yang bernama Ye. Lebih baik beberapa tamparan dari nama keluarga Ye, dia berlutut seperti anjing dan memohon belas kasihan." Adik laki-laki Fei Xiaowin, Fei Zuojin, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak heran bahwa Zhang Chuan telah berlutut di restoran dan dia tidak mampu menelponnya. "Jadi, saya pikir orang ini karena kalian berdua juga minum. Aku takut dia akan menghukumnya. Jadi, dia berlutut di depan sana untuk bertobat." "Sial," Fei Xiaowin berkata dengan marah. "Dia hanya takut pada yang bermarga Ye. Tampaknya yang bermarga Ye itu telah menghapus kultivasinya. Jadi, dia berlutut di sana dan tidak berani bergerak. Bajingan yang makan di dalam dan di luar ini, aku harus membunuhnya." Fei Xiaojin teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, kakak tertua, Zhang Chuan memberitahuku bahwa pria bermarga Ye itu melepaskannya dan berkata bahwa dia akan datang pada malam hari ini." Fei Shahai dan Fei Xiaowin bergidik pada saat yang sama dan berkata dengan ngeri, "Apa yang kamu katakan?" Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. See you.